Eskalasi konflik Israel dan Palestina masih belum mereda, bahkan jumlah korban juga terus bertambah termasuk masyarakat sipil. Indonesia mengecam kekerasan Israel terhadap warga sipil Palestina. Berbagai upaya diplomatik juga terus dilakukan dan kita akan membahasnya bersama dengan mantan Duta Besar Indonesia untuk PBB, Makarim Wibisono. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Febri. Pak, kita bicara tentang konflik Israel-Palestina yang masih terus memanas. Bahkan tadi kalau Bapak sempat menyimak, laporan terkini juga menyebutkan hal yang serupa. Menurut pandangan Bapak, apa kemudian atau bagaimana kemudian kondisi konflik yang terjadi baru-baru ini? Atau sudah terjadi sebelumnya, tapi kali ini yang terbaru ini, Pak. Apa yang sebenarnya terjadi kemudian? Ya, yang sekarang akan dilakukan adalah bagaimana mendapatkan apa yang namanya gencatan senjata. Saya mendengar ya, sudah ada utusan dari Mesir maupun dari utusan dari Amerika Serikat untuk sana untuk meminta ya ada deeskalisasi daripada ketegangan yang ada di sana kepada Netanyahu. Ya. Nah ini nanti pada akhirnya mungkin saya bisa perkirakan dalam waktu 1 atau 2 hari ada gencatan senjata. Tapi yang paling penting daripada itu adalah bagaimana mencari formula perdamaian yang akan dilaksanakan. Karena kalau kita perhatikan bahwa selama Likud yang berkuasa di mana Benjamin Netanyahu yang menjadi Perdana Menterinya, pendekatannya kan selalu pendekatan attacking, ya, menyerang, kemudian melakukan konfrontasi yang membawa korban yang besar. Ya. Nah, jadi berbeda dengan dulu waktu Labor ya, waktu Shimon Peres ya, yang melakukan dialog, kemudian mencari penyelesaian secara formula yang bisa diterima semua pihak. Ya, two-state solution misalnya itu adalah gagasan daripada pembicaraan di antara kedua belah pihak. Nah, sekarang yang kita tunjukkan pertama kali adalah bagaimana ceasefire itu selesai dulu. Jadi kita berhentikan dulu. Ya, nah dengan ada ceasefire berarti kita bisa bicara dengan keadaan tanpa kekerasan. Ya. Nah, di dalam keadaan tanpa kekerasan itu, di situ kita kemukakan bahwa berapa tahun sudah Netanyahu menjadi Perdana Menteri. Sudah berapa tahun ya serangan-serangan seperti yang dilakukan oleh Netanyahu itu dikerjakan. Tetapi kan tidak ada hasilnya. Israel masih diserang terus oleh sebagai balasan dari Palestina ke sana. Ya, misalnya dengan roket-roket. Di mana sekarang juga rakyat Palestina sekarang juga berani membalas serangan-serangan yang dilakukan oleh tentara Israel atau polisi-polisi Israel. Jadi ini menunjukkan popularitas daripada Netanyahu di dalam negeri juga jadi persoalan. Saya mengetahui ya bahwa Presiden Israel sudah memberi pada Mr. Lapid ya wewenang untuk membentuk kabinet. Berarti kalau Mr. Lapid yang menjadi kabinet, maka berarti kekuasaan kanan ini sudah menjadi ke tengah. Ya, nah dengan kekuasaan yang ada di tengah ini mudah-mudahan mulailah semangat untuk berbicara mencari two-state solution itu hidup kembali. Oke, berarti saat ini yang harus didesak begitu adalah adanya gencatan senjata antara kedua belah pihak, kemudian baru kita formulasikan ya Pak ya, untuk bisa berdialog, bagaimana menemukan jalan keluar, upaya perdamaian. Nah, apa Pak formula yang tepat kemudian untuk bisa menjadi solusi dari dialog tersebut? Kalau kita melihat statement yang dikeluarkan oleh Palestina ya, bahwa mereka kan menyebutkan ada beberapa hal yang sangat sensitif yang buat mereka adalah titik di mana dia harus lawan. Satu adalah bagaimana status orang Palestina yang ada di Camp Zara itu ya, yang di Yerusalem Timur. Ya, kalau semua mereka dipindahin, dipaksa pindah, itu pasti ada reaksi yang keras dari Palestina. Kedua, itu adalah apa yang disebut Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini adalah salah satu di antara 3 tempat suci ya buat agama Islam ya. Jadi kalau sampai itu dirufi, apalagi dimasukin kemudian tembak-tembakan di dalam, itu pasti akan ada reaksi dari Palestina, dan tidak hanya oleh Hamas, tidak hanya oleh Al-Fatah, tapi semua orang Palestina akan bereaksi di situ karena ini merupakan basis daripada keyakinan mereka bahwa itu harus tempat suci yang harus dilaksanakan. Dan ketiga,
sudah berhentilah menyerang Gaza ya. Karena kalau misalnya sudah dicapai kesepakatan tadi, ya sudah tidak ada masalah lagi di Yerusalem Timur, terus kemudian sudah tidak ada lagi masalah mengenai akses kepada kaum muslimin untuk pergi ke Masjid Al-Aqsa, ya sudah suasana akan cocok untuk perdamaian. Baik, Bapak dulu pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB. Pak, saya punya pengalaman juga untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Saat itu, apa sih Pak kendala terbesar untuk bisa menciptakan perdamaian antara Israel dan juga Palestina? Apa yang kemudian sulit untuk dicapai kesepakatan perdamaian itu penyebabnya? Yang pertama adalah bahwa ada beberapa hal yang menjadi titik peka, ya. Pertama kali itu adalah mengenai Yerusalem. Seperti diketahui, pada waktu dulu Inggris itu menyerahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa masalah mengenai Palestina dan Israel ini, maka itu kesepakatannya tadi adalah bahwa nanti diselesaikan dengan cara membentuk dua negara, ya, baik Israel maupun juga Palestina. Nah, mengenai Yerusalem ini, karena di sini kan tempat di mana ada Masjid Al-Aqsa, ada juga tempat suci agama Kristen dan juga tempat suci, maka dibicarakanlah bersama secara baik, ya, dengan kedua pihak, ya, bisa menjadi international city, bisa menjadi joint penguasaan bersama, ya, bisa macam segala. Tapi kalau kita lihat pada tahun 1980, ya, Parlemen Israel menyatakan bahwa Yerusalem itu semuanya merupakan wilayah daripada Israel sesuai dengan sejarahnya. Jadi ada semacam tindakan unilateral untuk menguasai Israel, termasuk Yerusalem Timur tadi itu. Nah, jadi itu merupakan suatu hal yang sangat peka. Nah, ketiga yang jadi masalah pada waktu tahun 48, gitu ya, terjadi peperangan masuknya pasukan orang-orang Yahudi ke Timur Tengah, maka banyak sekali orang-orang Palestina yang mengungsi keluar. Nah, jadi dia menyatakan kalau ini terjadi perdamaian, ada negara Palestina, dia kan juga berhak untuk pulang gitu. Tetapi Israel tidak mau. Kalau ini misalnya sudah selesai, ada negara Palestina, ya warganya ya sekalian warga yang sekarang ada. Ya, bukan lagi orang-orang Palestina yang mengungsi di Aman, yang mengungsi di negara-negara lain sekitar di wilayah Timur Tengah tadi gitu. Iya. Nah, ini adalah sebenarnya yang paling peka di samping batas wilayah tahun 1947. Memang kalau kita lihat beberapa waktu lalu juga tepatnya di tahun 2016 bahkan Israel juga sempat menolak ya untuk memberikan akses ke jalur Gaza itu. Kalau kita lihat saat Bapak saat itu bertugas di PBB ya Pak ya. Dan itu juga menjadi salah satu hal yang disayangkan sebenarnya untuk padahal bisa ada solusi dari hal tersebut. Baik, terima kasih banyak Bapak Makarim Wibisono yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected pada malam hari ini. Sehat selalu Pak. Sama-sama, terima kasih. Selamat bekerja.